وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Walantar doangkal Yahud, dan orang-orang Yahud dan Nasrani tidak akan rela kepadamu wahai Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan atau membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakan dengan sempurna. Dan dia, yaitu Allah, berfirman, sungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, Ibrahim, berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah, yaitu Ka'bah, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rizki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia, Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam adab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Berkata As-Sa'di rahimahullah ta'ala di ayat yang ke-120, yukhbiru ta'ala rasulahu, Allah mengkhabarkan kepada Rasulnya bahwasanya orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara tidak ridho kepadanya ila bitiba'ihi dinahum, ketika Nabi mengikuti agama mereka. Li'annahum du'atun ila din, karena mereka adalah para pengajak kepada agama alladzi hum alaihi, yang mereka berada di atasnya. Jadi semuanya adalah umat-umat yang mengajak orang-orang lain untuk mengikuti agamanya. Lanahum du'atun ila din alladzi hum alaihi wa yazumuna annahu al-huda, dan mereka menganggap bahwasanya itulah petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, katakanlah kepada mereka, inna hudallahi,
Sungguhnya petunjuk Allah di ursil tabihi yang kamu diutus dengannya, wal huda, dialah petunjuk yang hakiki. Wa ma antum alaihi, dan adapun apa yang kalian berada di atasnya, maka itu adalah hawa, bukan huda. Ya, hawa itu lawan dari huda, hawa nafsu. Maka orang yang tidak mengikuti petunjuk dari langit pasti mengikuti hawa nafsu, itu otomatis. Orang yang enggak mengikuti huda otomatis mengikuti apa? Hawa. Bidali liqaulihi ta'ala wala ini tabata ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Apabila kamu mengikuti hawa-hawa nafsu mereka, jadi dianggap sebagai apa? Mengikuti hawa nafsu. Apa yang ada pada mereka hanya hawa nafsu semata karena tidak berada di atas huda. Badalladzi ja'aka minal ilm, setelah datang kepadamu ilmu, ya, keterangan, penjelasan, termasuk huda di situ. Malaka minallahi min waliyyin wala nasir, maka tidak ada bagimu wahai Muhammad dari pelindung dan penolong. Fahada fihi an-nahyul azim, maka di dalamnya terdapat larangan yang besar dari mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsunya orang Yahud dan Nasoro. Wa tasyabbuh bihim, dan larangan dari meniru-niru mereka, menyerupai mereka, bima yakhtassu bihi dinuhum, dalam perkara yang memang agama mereka khusus dalam perkara itu. Jadi dalam perkara yang merupakan kekhususan agama mereka, tidak boleh kita tiru. Wal khitab, dan arah pembicaraan, wa in kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, meskipun adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya dia juga untuk umatnya, maka umatnya masuk di dalamnya. Karena memang Quran ini ya awalnya memang untuk Rasulullah, tapi kemudian hukumnya berlaku untuk umatnya kecuali perkara yang dikhususkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lian al-i'tibar bi umumil makna la bi khususil mukhatab. Karena standarnya adalah dengan keumuman makna, bukan dengan kekhususan lawan bicara. Sebagaimana al-ibrah bi umumil lafzi, pelajaran juga dengan keumuman lafadznya, la bi khususis sabab, bukan dengan kekhususan sebab turunnya ayat. Kemudian di ayat berikutnya, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsarun. Jadi tidak ada jiwa yang bisa menyelamatkan jiwa yang lain dan tidak diterima tebusan, ya. Adlun itu apa? Tebusan. Yukhbiru ta'ala annal ladzina atahum alkitab. Allah mengkabarkan bahwa yang orang-orang yang didatangkan kepada mereka Alkitab, yang Alkitab datang kepada mereka, waman alaihim bihi, dan Allah anugerahkan kepada mereka dengan kitab tersebut, minnatan mutlaqah, dengan karunia yang mutlak tanpa batas, annahum, bahasanya mereka yatlunahu haqqa tilawati, mereka membacanya dengan benar, yattabi'unahu haqqa ittiba'ihi. Jadi tilawah di antara maknanya adalah ittiba, mengikuti. Jadi mereka mengikutinya dengan sebenar-benar pengikutan. Wa tilawah al-ittiba. Tilawah artinya adalah mengikuti. Fayuhilluna halalahu, sehingga mereka menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haramnya, dan mengamalkan hukumnya, muhkamnya, dan beriman kepada yang mutasyabihnya. Tentang muhkam dan mutasyabih nanti di surat Ali Imran, ya, dijelaskan oleh Allah ayat yang ke-7. Wa haula'i humul su'ada, maka mereka itulah orang-orang yang berbahagia dari ahli kitab.
alladzina arafu ni'matallahi wa syakaruha, yang mereka mengetahui nikmat Allah dan mensyukurinya, wa amanu bikulli rusul, dan beriman terhadap setiap rasul. Jadi ahli kitab yang bahagia adalah orang yang mengerti nikmat Allah, mensyukurinya, beriman kepada setiap yang dibawa oleh para rasul semuanya, dan tidak membeda-bedakan salah seorang pun dari rasul-rasul tersebut sampai rasul terakhir Nabi Muhammad pun diimani. Itulah orang yang berbahagia dari ahli kitab. Faulai humul mu'minuna haqqan, maka mereka itulah orang-orang yang beriman yang benar. Laman qala minhum, bukan orang yang berkata di antara mereka, nu'minu bima unzila alaina, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, wa yakfuruna bima wara'ah, dan mereka kafir terhadap apa yang di belakang mereka. Ini ahli kitab yang sesat. Walihada tawa'adahum biqaulihi, makanya Allah mengancam mereka dengan firman-Nya, wa man yakfur bihi faulaika humul khasirun, siapa yang kafir kepadanya, kepada kitab yang terakhir atau kepada rasul yang terakhir, maka sungguh mereka itulah orang-orang yang rugi. Waqad taqaddama tafsirul ayah allati ba'daha, telah berlalu tafsir ayat yang setelahnya, yaitu tentang orang Yahudi itu diberi nikmat, Allah disuruh mengingat ya nikmat yang Allah berikan kepada mereka, bahwasanya mereka telah dilebihkan atas semesta alam ya di zaman itu maksudnya. Walihada ya, kemudian ayat yang ke-124 dan 125, wa idh tala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabb-nya. Ini objeknya didahulukan daripada pelakunya. Allah yang menguji Ibrahim, tapi Ibrahim disebutkan duluan karena nanti ada domir yang kembali kepada Ibrahim, ada kata ganti yaitu hu, kembali kepada Ibrahim.